Perkenalkan, nama saya Denise Anita Hakanata Simanjuntak, Grup A semester 4 Prodi PAK dengan NIM 190101031. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Diana Silaban. Saya dari kelompok 11, grup A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pendidikan agama Kristen diberikan kepada remaja Madya saat pandemi COVID-19. Shalom, perkenalkan nama saya Sahantin Pangparasian Simanjuntak dengan NIM 190101033. Dari kelompok 11, kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang bagaimana seharusnya pendidikan agama Kristen yang diberikan oleh sekolah kepada remaja Madya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Signifikasi pelayanan PAK. Ada berbagai batasan usia tentang remaja. Istilah yang biasanya dipakai dalam istilah psikologi perkembangan adalah adolescent, yang dimulai kira-kira pada usia 12 tahun sampai 18 tahun. Yang pertama, masa remaja adalah masa transisi. Masa remaja adalah masa yang amat meresahkan di dalam kehidupan seseorang. Pada masa pubertas seseorang mengalami perubahan, baik secara fisik dan perubahan-perubahan yang lain dari masa anak-anak menuju masa remaja. Setiap orang pasti mengalami masa ini dan hal ini sangatlah normal. Misalnya, seorang remaja dengan mudahnya berubah dalam waktu yang singkat. Tiba-tiba senang atau susah, tiba-tiba semangat lalu berubah menjadi tidak semangat. Dia dapat mengalami sebuah depresi yang begitu hebat karena berbagai perubahan yang dialaminya drastis dalam hal fisik. 2. Masa remaja adalah masa bertanya. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan dalam kognitifnya. Umumnya mereka mulai mempertanyakan banyak hal yang sudah diajarkan kepada mereka. Banyak sekali mitos-mitos masa kanak-kanak yang diragukan pada waktu mereka menemukan cara-cara baru dalam hal memandang realitas. Mereka tidak lagi percaya pada semua hal yang pernah dikatakan atau diajarkan baik dari orang tua maupun guru mereka sebagai hal yang besar. 3. Masa remaja adalah masa keterbukaan. Salah satu keuntungan dari bekerja atau melayani remaja adalah bahwa pada masa ini remaja sangat terbuka terhadap hal-hal atau ide-ide serta bimbingan. Bagi kebanyakan remaja, usaha untuk mencari atau mendapatkan identitas baru merupakan suatu proses yang penuh dengan coba-coba, yang mengakibatkan karakteristik mereka sukar ditebak. Mereka akan menerima suatu hal pada suatu kesempatan, namun pada lain kesempatan mereka menolaknya sama sekali. 4. Masa remaja adalah masa mengambil keputusan. Erik Erikson berpendapat bahwa remaja awal yang berkisar antara 12 sampai 15 tahun belum benar-benar siap untuk berpegang pada idola akhir atau ideal-ideal yang akan menjadi pembimbing untuk suatu identitas akhir mereka. Yang paling penting adalah bahwa mereka akan membuat sejumlah keputusan dan komitmen. Beberapa di antaranya mungkin bertahan lama, namun apabila keputusan mereka akan menjadi sesuatu yang berarti, keputusan mereka tersebut haruslah merupakan akibat dari proses pemahaman dan pengujiannya sendiri. Mereka membuat sejumlah besar keputusan yang tidak dewasa, namun dengan melakukan hal itu, mereka merasa atau memenuhi diri sendiri. Usaha mereka untuk mencari kebebasan menyebabkan mereka membuat sebanyak mungkin keputusan yang dapat membimbing kehidupan mereka. Kualifikasi pemimpin remaja. Seorang pemimpin Pak remaja harus mempunyai kesabaran, keterampilan, semangat, dan teknik yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai pemimpin remaja. Maka dalam hal-hal lain yang akan kita kerjakan akan berhasil. Peranan orang yang akan melayani remaja tidak dapat dianggap remeh. Kualifikasi yang paling mendasar adalah kedewasaan spiritual.
Bagaimanapun juga orang mengambil suatu tanggung jawab tertentu dalam gereja seharusnya mempunyai kedewasaan spiritual. Demikian juga bagi remaja, ia membutuhkan seorang pemimpin yang sekaligus menjadi teladan. Kalau pemimpin remaja belum mempunyai kedewasaan spiritual, maka sulitlah baginya untuk menjadi tokoh teladan bagi para remaja. Karakteristik remaja. Ada beberapa ciri yang membedakan remaja dengan kelompok usia yang lain dan dapat dibagi dalam 5 bidang perkembangan, yaitu fisik, sosial, mental, emosi, dan spiritual. Pertama, perkembangan fisik remaja. Perkembangan fisik remaja dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa remaja adalah masa pubertas. Ada ahli yang mengatakan bahwa pubertas merupakan perubahan yang paling dramatik setelah masa kelahiran. Tetapi ia berbeda dengan masa kelahiran. Ciri fisik yang paling penting dari remaja adalah bahwa mereka sedang mengalami pubertas. Tubuh mereka sedang mengalami perubahan-perubahan yang besar dan itu hanya terjadi sekali dalam hidup seseorang. Anak diubah menjadi dewasa pada masa remaja. Kedua, adanya kesadaran yang baru terhadap tubuh. Dengan terjadinya pubertas, maka datang pula suatu kesadaran baru akan tubuhnya. Biasanya remaja sangat memperhatikan bagaimana penampilan fisiknya. Apakah ia sudah cukup menarik dan kelihatan baik. Ketiga, mencampur adukan hal-hal yang bersifat biologi spiritual. Masa remaja adalah masa di mana secara kuat dirasakan desakan atau dorongan dan perasaan seksual yang baru selama pubertas. Dan hal ini dapat menjadi sumber kekuatan dan rasa bersalah yang tidak perlu. Mimpi basah, menstruasi, atau ereksi adalah tanda-tanda yang umum dari seksualitas yang baru tumbuh. Kedua, perkembangan sosial. Pada masa remaja terjadi perkembangan dalam kesadaran dan kedewasaan sosial yang sejajar dengan apa yang terjadi dalam perubahan-perubahan fisik. Hubungan-hubungan dengan teman yang sebaya sangat penting bagi remaja. Pada awalnya mereka membutuhkan teman bermain, tetapi pada usia remaja mereka mulai mencari persahabatan yang lebih berarti. Teman merupakan hal yang paling berarti bagi remaja, dan mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya, yang mau mendengarkan dan mau memahami perasaan. Ketiga, perkembangan mental remaja. Pada saat remaja mengalami perubahan-perubahan di bidang fisik dan sosial, maka remaja juga mengalami perubahan dalam bidang intelektual yang menarik sekaligus mengganggu. Pada perbedaan struktural yang mendasar pada remaja, seorang mulai mengembangkan pemikiran menuju kedewasaan. Remaja mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka bernalar secara lebih logis, berpikir secara konseptual, dan berpindah ke suatu abstraksi yang lain. Remaja juga dapat menduga dengan banyak kemungkinan akibat dari apa yang ingin dilakukan. Remaja dapat menyimpan banyak hal di dalam benaknya, serta dapat membiarkan keputusan dan jawaban. Keempat, perkembangan emosional remaja. Remaja sangatlah emosional bila dibandingkan dengan orang dewasa. Emosi mereka sama sekali tidak terduga dan sangat kuat. Mereka begitu bergairah pada suatu saat, tetapi dapat berubah menjadi tidak bergairah sesudah itu. Hal ini terjadi tanpa alasan yang jelas. Perkembangan spiritual remaja. Perkembangan spiritual remaja adalah hal yang penting untuk memahami bahwa dimensi spiritual dalam kehidupan seorang remaja tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupannya. Jika seseorang menyentuh semua aspek kehidupannya, baik fisik, sosial, mental, maka perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan spiritualnya. Tujuannya adalah untuk mengkonsentrasikan diri pada bidang persoalan remaja dan menawarkan beberapa bimbingan yang dapat membantu kita dalam memaksimalkan pelayanan kepada remaja. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang bagaimana seharusnya pendidikan agama Kristen diberikan kepada remaja madya saat pandemi COVID-19. 1. Remaja madya. Remaja madya biasanya adalah remaja yang berusia 15 sampai 18 tahun. Mereka adalah remaja yang sangat membutuhkan teman-teman. Remaja merasa senang jika banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan narsis, yaitu mencintai diri sendiri. Remaja cenderung berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu harus memilih yang mana. Pada fase remaja madya ini, mulai timbul keinginan untuk berkencan dengan lawan jenis dan berhayal serta mulai mencoba aktivitas-aktivitas seksual yang mereka inginkan. Yang kedua adalah metode mengajar yang efektif.
untuk mereka secara luring atau luar jaringan. Secara sederhana, ada kurang lebih 20 contoh metode pembelajaran yang bersifat umum, yang dapat juga digunakan sebagai metode mengajar untuk para remaja, termasuk para remaja di gereja, yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode ceramah plus, metode resitasi, metode percobaan, metode perancangan, metode discovery, metode inquiry, dan lain-lain. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip pemilihan metode. Metode mengajar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh pemilihan metode mengajar yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Metode merupakan cara yang digunakan guru untuk mengarahkan peserta didik kepada tujuan yang akan dicapai. Metode bersifat prosedural dan merupakan bagian dari strategi. Setiap metode mengajar berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang cara mengajar remaja yang kreatif di masa pandemi COVID-19 dengan penggunaan metode pembelajaran e-learning. COVID-19 telah menjadi sebuah pandemi bagi seluruh negara di dunia. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang memiliki level lebih tinggi dibanding epidemi atau keadaan ketika suatu penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak orang dan dalam jumlah yang lebih banyak dibanding keadaan normalnya. Di Indonesia sendiri, COVID-19 tidak sampai pada waktu 1 bulan, lebih dari 1.000 orang telah terkena penyakit COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai cara dengan membuat beberapa aturan yang perlu ditaati oleh masyarakat, mulai dari jaga jarak fisik atau physical distancing, kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah dari rumah. Kesimpulan dari video kami ini adalah pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online, namun kenyataan banyak sekali hambatan yang didapatkan oleh para guru, baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga banyak anak didik yang tidak menerima materi dengan baik. Untuk itu, guru dan pihak sekolah mengambil upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran ini. Dalam masa pandemi, anak dituntun untuk belajar mandiri dengan inisiatif sendiri. Tentunya perlu kejujuran dari tiap peserta anak didik.